Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum tentang keikhlasan dan beramal di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa di mana setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Namun, agar amal kita diterima, keikhlasan adalah syarat utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dan menaatinya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Dari ayat ini, kita belajar bahwa ibadah harus dilakukan dengan niat yang murni karena Allah. Jika tidak, amal tersebut bisa menjadi sia-sia atau bahkan berujung pada ria atau pamer. Contoh keikhlasan dalam ibadah Ramadan. Pertama, puasa dengan niat lillah atau karena Allah Ta'ala. Puasa adalah ibadah yang hanya diketahui oleh diri kita dan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita melakukannya dengan niat karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dan keberkahan dalam hidup. Kedua, ada sholat tarawih dan qiyamul lail dengan ketulusan. Salah satu ibadah khas Ramadan adalah sholat tarawih dan qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat di malam di bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampailah kita sholat hanya karena ingin dilihat rajin oleh orang lain. Sholatlah karena hati yang ikhlas dan penuh harapan akan ampunan Allah. Ketiga, ada sedekah. Sedekah tanpa mengharap balasan duniawi. Ramadan adalah bulan berbagi. Kita dianjurkan untuk banyak bersedekah, membantu fakir miskin, dan memberi makan orang-orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 22 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal syahfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yaitu, dan janganlah orang-orang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang? Quran surat An-Nur ayat 22. Jika kita ingin diampuni oleh Allah, maka kita pun harus mudah memaafkan orang lain. Hadirin sekalian, Ramadan adalah kesempatan emas untuk melatih keikhlasan dan beribadah. Namun, keikhlasan bukan hanya untuk bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan berlalu, kita tetap harus menjaga hati kita dari ria dan terus beribadah dengan tulus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha muhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran surah Ghafir ayat 14. Dan jangan hanya rajin beribadah di bulan Ramadan, tetapi teruslah berbuat baik dengan niat yang ikhlas di sepanjang tahun. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba yang ikhlas serta mendapatkan ridhonya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.